nomor dua, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak ada dosa waris, itu nggak ada itu mati di atas tiang salib kecuali hanya orang fasik. Yang mati di atas salib itu hanya orang yang kena kutuk, bukan jelmaan Tuhan, apalagi Tuhan, bukan. Nah, inilah yang dikatakan, Bung, beruntung Anda bertanya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan ini yang menyebabkan, ini skenario atau apa, tidak. Allah memerintahkan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah memerintahkan kemudian, kenapa kalian itu tidak mau sujud kepada Adam? Maka apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dia, iblis itu menyombongkan diri, dan iblis itu termasuk golongan dari golongan kafir. Makanya Al-Quran mengatakan, Bung, sedikit lagi, Bung, 30 detik. Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan yang kemudian kerjanya hanya membantu setan menyesatkan manusia, thumma la yuqsirun, dan sungguh-sungguh mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Masuk kitab Anda ke Indonesia, Bung, coba lihat upaya menyesatkan. Sampulnya diganti menjadi Alkitab. Dewa-dewa kalian pakai dengan istilah Allah. Oke, istilah-istilah Al-Quran kalian ambil semua masuk ke dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Summa la yukathirun. Karena iblis tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Isa datang diganti menjadi Yesus. Injil datang diganti menjadi Evangelion. Taurat datang diganti menjadi Perjanjian Lama. Semua dilakukan, penyesatan dilakukan semuanya, karena mereka memang sudah berjanji. Nyata-nyata Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Yohanes 6 nomor 70. Siapa setan ini? Yudas. Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa hasilnya? Yesus katanya disalibkan. Apa hasilnya? Dosa-dosa diwariskan, diampuni. Apa hasilnya? Yesus dituhankan. Siapa yang tertawa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sendiri. Jangan kalian katakan bahwa Allah yang memerintahkan kalian, Tuhan yang memerintahkan kalian, atau Nabi Isa, atau yang kalian sebut Yesus yang memerintahkan kalian menyembah Yesus. Sungguh itu tak akan pernah Anda temukan dalilnya. Kalian sendiri yang mau, selayaknya iblis yang sombong, dia sendiri yang tidak mau kemudian sujud menghormat kepada Adam, padahal perintahnya jelas. Demikian. Ya, baik Bang Suma, terima kasih, panjang sekali Bang Suma. Iya. Jadi pertanyaan saya itu tadi singkat sebenarnya, yang dimana saya bertanya, Adam, yang membuat Adam berdosa. Saya tidak menanyakan yang membuat iblis atau membuat siapa. Yang saya menanyakan, yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton, Bang Suma. Kemudian kata Bang Suma, seton, betul atau tidak Bang Suma? Ya, setan yang menyebabkan kemudian Nabi Adam alaihissalam jatuh ke dalam dosa. Baik, berarti bukan takdirnya Adam itu kemudian berbuat dosa ya Bang Suma. Oke Bang Suma, boleh saya baca hadisnya Bang Suma? Hadits? Ya. Boleh, silakan. Ya Bang Suma. Ya, saya bacakan ya Bang Suma. Iya, hadis apa itu? Ambil Dari Wikipedia?
dari ini referensi Islam sendiri, Bang. Iya, karena kalau hadis pasti Islam. Jadi siapapun Hindu, Buddha, kalau bicara hadis pasti Islam. Mau dia orang ateis bikin hadis pasti Islam. Itu gampang itu. Cara-cara iblis tadi ingat, aku akan menyesatkan dengan cara apapun, dari depan, dari belakang, dari pokoknya aku akan menyesatkan. Silakan Anda membantu saudara-saudara Anda untuk menyesatkan orang. Hadis dari mana nih? Wikipedia atau Congorpedia atau dari mana? Silakan. Hadis Bukhari nomor berapa? Hadis Daud nomor berapa? Tirmizi nomor berapa? Nasai nomor berapa? Majah atau apa? Atau hadis bom-bom? Ya, bentar ya. Iya. Saya kemarin sempat tulis. Isa dan Islam mungkin. Atau Five Freedom. Bentar ya, Bang semua. Cek Korean. Lagi disuruh Gurunda ke perpus nyari hadisnya. Oh. Ada Dinda Ardiansa di sini, pakar hadis. Tenang aja. Jadi menurut Gurunda, Aku tahu dia mau kemana itu Gurunda. Suma, Nah, ke percakapan Nabi Adam alaihissalam sama Musa. Dia mau ke sana dia. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Allah bukan takdir, tetapi setanlah yang membuat kemudian Adam itu berdosa. Tetapi saya pikir di hadis ini mungkin menurut saya atau Bang Suma salah atau benar, saya tidak tahu. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan bahwa Adam sendiri dia ngomong kalau dia itu sudah ditakdirkan yang kemudian dia berdosa, Bang Suma. Jadi bukan karena seton, Bang Suma. Coba hadisnya. Ya, Bang Suma, ini hadisnya saya Bukhari. Saya tidak tahu ini saya atau Bang Suma yang salah, tetapi yang saya bacakan di hadis saya Bukhari dikatakan bahwa Adam itu ditakdirkan. Ini saya bacakan ya, Bang Suma. Telah menceritakan kepada kami. Hadis Bukhari nomor berapa, Om? Yahya Bukair. Nanti saya kasih. Nanti Bukhari nomor berapa hadisnya supaya kita cek. Ya, saya bacakan. Siap. Ya. Jangan Blackstone, jangan dulu dibacain, dikasih dulu hadisnya. Jadi biar Hadis. sama-sama ngebaca. Iya, hadis Bukhari nomor berapa? 6961, Bang Suma. 6961. 61. Dinda Ardiansa bisa dicek Ya, hadisnya. jadi saya baca ya, Bang Suma. Boleh saya baca, Bang Suma? Ya. Oke, baik, Bang Suma. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Alaid, telah menceritakan kepada kami Ukail dari Ibnu Sayyab, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, nah di sini Musa dengan Adam hidup sezaman. Engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Sedang Adam berkata, engkau Musa, yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan kalamnya. Engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Maka Adamlah yang mengalahkan Musa, Bang Suma. Jadi di sini Adam mengatakan bahwa dia itu sudah ditakdirkan sebelum dia diciptakan, Bang Suma, yang kemudian dia berbuat dosa. Jadi saya nggak tahu ini kesalahan Bang Suma atau kesalahan saya. Ya, ini Gurunda, sebelum Gurunda jelasin ya, ini kesalahan Iya. Blackstone. Karena Blackstone pertamanya bertanya soal Adam berdosa. Sekarang mengenai Adam dikeluarkan dari sorga, itu berbeda lagi. Iya kan
Yang membuat Adam berdosa itu kan menurut Bang Suma setan, bukan takdir. Betul tidak, Bang Per? Iya. Bener dong, itu bener dong. Iya, berarti Bener, sudah kalau berdosa ditakdirkan. bener. Berarti sudah Tapi- ditakdirkan berdosa atau tidak, Bang Per? Nah, kalau ditakdirkan berdosa itu kan ketetapan Allah. Mengenai keluarnya Nabi Adam alaihissalam, Tadi Bang Suma mengatakan itu bukan ketetapan Allah, tetapi Bang Suma mengatakan itu adalah perbuatan setan yang kemudian Adam itu berdosa. Oke. Saya kan menanyakan hal itu 3 kali Oke, tadi. nah oke. ya dikit-dikit guru, dikit guru. Iya, Nah, iya, silakan. kalau mengenai Adam berdosa, lu salah hadisnya itu. Oh, saya yang Coba oh, dibaca, saya yang- ada nggak di situ gara-gara berdosa? Nggak ada. Silakan guru, mantap. di sini kan menanyakan. Saya kan tadi awal menanyakan yang membuat Adam berdosa itu takdir atau setan yang kemudian mengeluarkan Adam itu dari surga. Itu kan pertanyaan saya. Tetapi Nah, iya, di kalau hadisnya ada berdasarkan- nggak keluar dari surga itu karena berdosa? Ada nggak? Iya, Ada. ini kan ya. Ya udah. Biar guru sekarang ngejelasin. Di sini gua hanya meluruskan saja. Iya, iya. Maksudnya gini Bang Per, maksudnya saya tidak tahu kalau ini hadisnya mungkin yang salah, tetapi hadisnya ini dari Sahih Bukhari 6961 yang dikatakan bahwa Adam dan Musa itu berdebat, yang kemudian Musa menanyakan, saya bacakan ulang ya Bang, bahwasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Di sini Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Jadi karena Mantap, penyebabnya Adam, anak cucunya itu walaupun tidak mengenal dosa waris kemudian terkena dampak juga dari perbuatan Adam yang kemudian anak Oke. cucunya Udah bisa saya jawab? keluar dari surga. Oh, sudah dua kali nih, udah dua kali. Saya baca sampai habis. Anda baru mau baca hadisnya, kita udah tahu jawabannya, Bang. Ya gini, maka Adamlah yang mengalahkan Musa. Iya tahu itu Bukhari. Jadi poinnya Bang Suma saya nggak tahu teman-teman. Nanti teman-teman yang menilai. Saya Iya. ini yang salah. Silakan. Iya. Gantian. Udah Iya. lu mute. Banyak ngomong. Dengarkan Lanjut, Guru. saya. Faqala Musa, anta Adamul ladzi akhrajta zurriyataka min jannah. Oke, minal jannah. Itu kata Nabi Musa. Qala Adam, anta Musa alladzi istafaka Allah birisalati wa kalami summa talumni ala amri kad quttir alayya qabla an ta'akhalaka faharja damu Musa. Jadi di sini tidak ada keterlibatan iblis terkait ini. Tak ada. Iblis itu perkara berbeda. Tak ada hubungannya. Musa protes. Wahai Adam, apa-apa man? Gara-gara ente kami keluar dari surga. Sadap. Jangan fitnah. Nanti aku kasih seliding gunting, kata Nabi Adam. Nah, kita bawa guyon. Apakah engkau tidak mengetahui? Wa isqala rabbuka lil malaika. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami akan menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk di mana? Untuk di mana? Di mana? bumi. Biar selamat datang di kebenaran. Itu ketetapan bukannya Gurunda ya? Ketetapan itu takdir. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, berkumpul kalian. Dengarkan saya. Saya Tuhanmu. Aku ingin menciptakan manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bukan menjadi pemimpin di Gan Eden, tapi di bumi. Kejadian 1 nomor 26. Jadi jangan Anda mengatakan takdirnya Adam berdosa. Allah yang mentakdirkan Adam berdosa, jangan. Nihil, ilmu masih jauh di bawah. Itu pelajaran anak TK. Jadi bukan takdir ya Bang. Bukan takdir, iblis yang kemudian membuat Berarti Adam Sahih Bukhari berdosa. ini salah. Berarti Sahih Bukhari ini kafir Bang Suma. Kenapa salah? Sekarang apa? Sabar dulu. Kan
di situ dikatakan Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkau penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Adam berkata, wahai engkau Musa, Allah yang telah memilihmu dengan risalahnya dan kalamnya. Engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Sebelum aku dicipta, Tuhan sudah mentakdirkan aku hidup di mana? Jawab. Hidup di mana? Jawab. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian, dengar. Kejadian, dengar. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang nihil tapi besar mulut. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Adam sebelum diciptakan, apakah dia ditakdirkan untuk hidup di surga, di Eden, atau hidup di bumi? Jawab singkat. Jadi Adam itu, kita di dalam kekristenan itu tidak mengenal takdir yang kemudian siapa bilang? Kalau saya kasih data tentang takdir, hati-hati. Kan bertanya. Hati-hati kalau Anda mengatakan di Kristen tidak mengenal takdir. Hati-hati bicara dengan saya kalau bicara Bible. Iya, itu semua orang Kristen tidak mengenal takdir, Bang. Oke. Wahyu 13 nomor 10. Bentar dulu, Barang siapa, dengar. Jangan Anda sombong dengan ilmu nihil Anda tuh. Anda mengatakan di Kristen tak ada takdir. Saya bacakan dalilnya. Silakan. Oke. Wahyu 13 nomor 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang yang suci. Barang siapa yang ditentukan, itu takdir. Wahyu berapa, Bang? Ya udah, nanti aja. Itu hadiah terakhir. Wahyu berapa, Bang? Nanti aja. Bayar perpuluhan dulu. Kayak pendeta Gilbert. Baik, Bang Suma. Kenapa Bang Suma nggak berani kasih wahyunya? Kayak pendeta Gilbert 10%. Enak aja. Kalau perlu deh 15% dong. Gimana sih? Ini muridnya. Ini muridnya Raja Debat. Ini muridnya Raja Debat, serius. Naik 15% dong. Kalau mau belajar sama Ae. Masa Gibran aja dibesarin perutnya. Oke, baik. Mungkin saya rasa ini diskusinya sudah nggak ini lagi konsisten. Anda kaget. Bukan kalau di dalam kitab saudara ada takdir. Oke, sebelum saya jawab, coba Anda jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Mungkin ini sudah nggak mulai panas. Oke, saya kasih Wahyu 13 nomor 10. Iya, kayak gitu dong. Saya mintakan itu. Makanya aku bilang hati-hati berdialog dengan saya. Iya, saya suka dengan orang yang mengarang bebas seperti Suma yang kemudian tidak tahu hadisnya. Jadi begitu, Bang. Emosi dia. bukan Kejadian 126 lu tinggalkan mengarang bebas. Oke, baik. Wahyu saya sudah kasih dalilnya. Sekarang giliran kamu. Wahyu Adam ini dengar. Oke, Adam ini dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya. Jawab. Dia ditakdirkan untuk di bumi atau di Eden? Oke. Jadi, jawab. Tadi kan saya sudah katakan bahwa Adam diciptakan itu di bumi. Jadi Eden. Saya bukan pertanyaannya di situ. Iya, ini kan bukan itu pertanyaan saya. Jangan kamu pakai jurus bulus yang saya tanya. Dengarkan saya pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bung. Dengarkan pertanyaan saya. Ya, silakan. Tenang. Adam itu ditakdirkan, diciptakan untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya, jadi berdasarkan Kejadian 1 nomor 26. Jawab singkat. Di Eden atau di bumi? Ya, Adam itu diciptakan di bumi. Saya tidak tanya Adam dicipta di mana. Penyesat. Taman Eden. Penyesat. Saya tidak tanya diciptakan di mana. Penyesat. Saya tanya. Penyesat. Saudaranya iblis. Saya tidak sedang bertanya. Adam dicipta di Eden atau dicipta di bumi? Pertanyaan saya, Adam diciptakan untuk mengisi Eden atau untuk mengisi bumi?
Bukan diciptakan di mana, tapi untuk apa dia dicipta? Untuk di Eden atau untuk di bumi? Iya. Oke, boleh saya jawab Bang Suma? Ya, Silakan. boleh. Waktu 1 Tapi kalau menit. Anda salah lagi, ku sepak Oke. bokong Anda ya. Astagfirullah. Oke. Kalau nggak nyambung turun aja udahlah. Iya. Malu dia mau Ayo. jawab. Bukan, saya tahu kalian malu dengan gurunda kalian. Tenang saja. Udah, banyak mulut. Kita malu kalau lu bisa baik. ngejawab, lu bisa ngekonter, kita Oke, malu sama oke, Gurunda. baik. Cuma kalau nggak bisa ya terima kenyataan. Iya. Ayo, Daerah kamu itu ayo. kayak gurunda kamu itu yang lagi ngomong sama Ya udah, saya. jawab lah. Ayo Cepetan jawab. lah. Udah. Adam berdasarkan kejadian 1 nomor 26, Adam dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Jawab. Ya, jadi memang manusia itu diciptakan begini Bang Suma. Saya jawab Bang Suma. Diciptakan terus sih, yang ditanya itu untuk di bumi atau di Eden atau lihat Ya namanya penyesat. Begini, penyesat itu begini. Tanya apa jawabnya? Orang-orang kafir itu Bentar, adalah bentar, saudara-saudara setan yang menyesatkan manusia. Coba lihat. Jadi Ah. Dia malu dia malu Gurunda. kok malu sih? Yang malu Adam kita itu kenapa ditakdirkan yang malu? untuk Tidak mengenal diciptakan. takdir. Hei, Kita orang Kristen tidak saya mengenal sudah takdir, bacakan Sunda. dalilmu tadi. Tidak mengenal Tidak takdir ada pula. mengenal Hei, takdir. hei, Nah, dasar penyesat, tidak mengenal Ini takdir. wajib Coba. Saya izin tuh. Oh. Makasih ya, Bang. Kita- Ya udah Dijawab. turun, malu dia kan malu. Malu. Malu dia malu. Anjir kamu, mampus malu kau anjir. Yesus keluar, Yesus keluar, Yesus. Apa ya? Malu dia, emosi dia, Nggak bisa jawab. emosi dia. Nggak bisa jawab. Jadi marah-marah. Cek. Emosi dia. Aduh, marahnya kayak telepon. Yesus keluar, Yesus langsung keluar Yesus. Karena Apa Yesus itu? kan suka mengumpat. Penyembah dewa keluar. Iya, dia baru tersadarkan di room ini dia ternyata Adam itu mau di Islam atau mau di perjanjian lamanya dia memang diciptakan untuk di bumi. Iya, bukan karena dosa waris jadi dia di bumi, enggak. Malu dia, mantap Gurunda, Malu dia mantap. sampai marah-marah kayak gitu ya. Emosi dia, emosi. Iya, Yesus keluar itu tadi. Karena ini Yudas. dia kira hadis yang dia bawa itu bakal Melumpuhkan bentrok kita. sama Islam, taunya malah bikin dia bunuh diri. Allahu Akbar, Masya Allah. Emosi langsung dia panggil makanannya. Mama lapar, ada guguk kah? Guguk capcay, sambal belado, rempah-rempah tumis lidah guguk, Mama. Tipe, aku lapar. Kancing, coplok, Aduh. kancing coplok, nah, gitu deh. Inilah kita lihat ya. Itu gerombolannya itu Gurunda, gerombolannya si CP itu. Cir kena sakit, malu aja. Iya. Malu dia karena dia gagal menyesatkan kita kan. Kan Allah mengatakan kecuali orang-orang yang mukhlis di antara mereka aku tidak akan mampu, tidak akan berdaya untuk menyesatkan mereka. Nah ini dia nggak berhasil menyesatkan kita, emosi dia. Emosi. Padahal sejak awal itu kata-katanya kan lembut begini ya gitu. Nggak taunya belakangan pada saat dia nggak bisa jawab marah-marah. Iya, kenapa ya? Santai, nggak bisa jawab, bilang nggak tahu. Nanti saya pelajari lagi kan bisa. Kenapa marah? Sabar. Nggak berhasil. Oh iya, gara-gara nggak akunnya berhasil itu ya palsu. Bunda ya. Udahlah akunnya palsu ya kan, masih aja bisa marah dia. Habis itu PD-nya lagi apa dibilang? Aku ini muridnya si Raja Debat. Gurumu aja kayak monyet kulihat di sini. Gak ada Siapa sih papanya pun. haleluya? Iya. Gurunya aja mukanya muka dangdut aja muka apa? Parah. Bagaimana jadi muridnya haleluya? Emang ada apanya haleluya? Si Hal itu nggak Mau bisa tahu nggak ditanya. teman-teman? Mau tahu nggak teman-teman? Mau. Boleh dengarkan nggak saya? Siap. Jadi yang wakili Kristen tadi itu mau tahu? Dia permantap persiapannya ini itu 16 tahun lamanya. Dia habiskan uang hampir 30 miliar hanya untuk membahas ini dengan kita. Tapi dalam waktu 5 menit rontok.
dia melakukan persiapan, oh pasti hancur katanya ini, hancur katanya. Makanya karena dia sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak waktu, materi dan seterusnya, cara-cara nipunya dan seterusnya, tapi dia berhasil, makanya dia ngamuk tadi. Iya. Ini ya apa ya, kawan-kawan Kristen yang benci Islam, kalian tuh bisa gitu pelintir-pelintir pernyataan kalian sendiri kalau di sekolah minggu. Misalnya kalian di sekolah minggu kalian nerangin monyet itu begini dan begitu, lalu setelah beres ngebahas monyet kalian nanya ke anak-anak sekolah minggunya, nah sekarang seperti yang dijelaskan tadi, kuda makannya apa? Nah bisa kalian kayak gitu. Di sini enggak. Di sini tuh kuping kita tuh jeli gitu loh, karena kebiasaan kalian tuh dituntun roh pelitat-pelitut kalau ngomong. Yang dibahas pertama dosa, terakhir bawain hadis tentang keluarnya Nabi Adam. Habislah, kan ketahuan di situ. Panjang kali narasinya ya. Dia Betul. ngambil dari dia ngambil dulu dari Adam, kemudian iblis, lalu kemudian apakah itu takdir dan seterusnya. Dikiranya kita ini jemaat gereja. Jemaat sekolah minggu gitu, yang bayar perpuluhannya paling kecil. Dikira gitu kali kita. Salah lu bre. Aduh. Luar biasa loh Gurunda. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya di antara yang berdebat ini kan Bang Zuma versus si ini tadi kan. Kelihatan banget mentalnya dia kan Gurunda. Itu serem banget ya. Mentalnya kelihatan kan. Apa nama tantrumnya gitu banget ya. Bentar disambut dulu, ada tamu tuh. Iya. Silakan Pak John Lembong, selamat malam. Kayak gagal dapat lotre gitu loh ngamuknya. kayak motor hilang, ya John Lembo silakan. Udah aku bilang dipersiapkan beberapa tahun. Silakan Pak John. Salah mangsa. Dia pegangnya apa? Belut listrik. Disangka salmon ya, dipegang nyetrum, ngamuk langsung. Ada tamu lagi nih, Pak John. John Iya, Pak. Lembo, selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Namanya John, oi. Alhamdulillah. Di akte gitu itu nama. Bukan. Izin Ada yang aja, disampaikan? Bunda ya. Iya Bang. Terima kasih pertanyaannya, Bang. Wih, Kok turun? Buset, zolim, bosnya zolim. Yo, next. Nanti naik lagi ya. John Lembo. Kalau boleh menanggapi tadi ini, Oten tadi itu kamu sudah makan? Jawabannya kemarin saya dari pasar. Terus saya naik Ya motor. gitu Bang Ani tuh. Kamu sudah makan? Oh, kemarin saya dari pasar. gitu Iya, gitu saya naik tadi tuh. motor, saya sen kiri, terus saya belok kanan. Saya hampir nabrak, saya ditilang polisi gitu. Nah, kemudian habis itu saya ke rumah sakit. Ya, ketemu teman saya ngobrol di luar. Saya lagi ngopi di situ. Kemudian saya pulang tidur. Itu jawabannya Banyuwa. Allah. Ya Allah. Berarti Sama ketika ditanya, kapan datang beras? Apa yang kamu bawa kemarin? Iya gitulah. ya Allah sebenarnya. Dia pulang mancing, bawa ikan banyak. Ditanya, bawa apa itu? Jawabannya ini punya orang. Tanya lagi, ini punya orang. Kan. Gitu lah. Kamu udah makan? Tadi saya cuci muka pakai minyak goreng. Apa itu? Sama pertanyaannya Banyuma ke Ferdinand. Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia. Kocluk. Ya Allah sebenarnya. Iya benar itu di bawah ilmu bolot. Sama kayak gini. Kores, kerbomu gemuk-gemuk ya, nggak dijual. Itu harganya berapa? Orang habis saya ini gembala di pinggir kali, katanya kayak gitu dia. aduh. Itu tadi anti ditanya Gurunda, nggak bisa ditanya orang-orang kayak gitu tadi. Karena dia nggak tahu mau jawab apa.
Ya, dia taunya cuman bertanya, tapi ketika ditanya ya persis seperti yang dinarasikan Gurunda, bahwasanya dia pakai baju tapi dia lupa pakai celana. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih dia paham jawabannya. Cuma kalau dia jawab dengan jujur, dia merasakan malu yang amat sangat. Jadi dia Iya. melawan akal sehatnya Pasti. sendiri gitu. Itu intinya di situ. Iya, kalau jujur Yesusnya kalah itu. Kalau jujur malu. Sampai tuan-tuannya malu itu. Malunya sampai ke sorga. Ya kayak Ferdinand lah. Dia sebenarnya tahu itu kalau dagingnya Yesus ini bukan Tuhan, tapi kalau dia bilang bukan Bang Joma, bukan Tuhan itu. Nah, itu kan jujur namanya, tapi malu kan? Iya, Mengatakan malu. dirinya pinter gitu, makanya dibalik manusia. Nah, kan gitu. Oh Tuhan masuk ke dalam di ini Bang Joma, jawabannya Tuhan masuk ke dalam daging gitu loh. Dagingnya kesurupan Tuhan gitu. Daging Cuma kemasukan supaya Tuhan. nggak ngamuk itu kan kalian bisa kan supaya nggak ngamuk nih ya. Misalnya kalian tahu jawabannya itu benar seperti yang Islam narasikan. Kalian kalau malu kan bisa malu dalam nama Yesus. Jadi nggak ngamuk ya nggak? Terus Oke, saya ada malu nih. tamu ini. Malu dalam nama Ya Res, Yesus. kamu kan bisa bahasa apa itu tadi di atasmu Res? Apa itu bahasa apa Oh. namanya? Tagalog. Nih Bahasa Hauma. Tagalog. Ni hao. Silakan yang baru masuk, silakan Siapa ngomong. yang dinaikin ini? Ada 2 orang itu. Oke, Al-Bait, Muslim Kristen Al-Bait. Muslim bang, Ya. ini menyimak bang Muslim. Oh, alhamdulillah ya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Menyimak di bawah akhi ya. Iya dari tadi bang, kayak saya lihat bang Sumat. Ya, halo. Siap. Halo sahabatku, Masya Allah. Ada yang disampaikan Bang Albait sebelum turun? Silakan. Tidak ada bang. Silakan. Oke, makasih ya Bang ya. Iya bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Luar biasa juga saja tanya. Ada yang tidak ingin disampaikan gitu loh. Ini yang di atas yang apa? Yang namanya kayak gerbang Sinto. Gerbang Sinto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Oh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak gapura di Jepang namanya? Sip. Ya, salam kenal ya Bang. Saya dari Batam, stay Batam. Buat Bang Zuma, saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terus. Alhamdulillah, amin. Makasih. Gimana ya? Saya simak di bawah ya. Iya, adek. Semangat terus ya Bang ya. Keluarga Siap, semua. siap. Amin, amin. Dirimu juga ya, semuanya kita. Insya Allah. Ya, next ada Adventure. Muslim atau Kristen? Advent ya. Oh, bisa jadi. Adventure. Pasti Advent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Ini Umi Zuma, Dini ya? Lanjut. jangan kita menghina sesama umat. Wah, dengerin ceramahnya nih, bagus kayaknya nih. Ini bukan ceramah, Oh. tapi kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan dulu ibu-ibu ini, silakan Bu, diselesaikan dulu Bu. Karena semua umat makhluk Allah apapun itu ciptaannya Betul. harus saling dihormati. Kita harus Harus saling saling dihormati. Betul. karena ciptaan Allah itu indah. Diciptakan dengan penuh kasih sayang dan Tapi ini bukan tapi itu Bu, ini bukan topiknya Bu. memang bukan topiknya, tapi kalau kita angkat dengan ilmu masing-masing yang dipelajari, ya udah pasti kita kan. Ini kayak kenal gue suaranya ya. Ini kayak Bunda Carlo ya suaranya ya. Tapi dengan ilmu itu kita sehingga melupakan bahwa yang Oh iya, kita benar. hadapi ini Bunda Carlo. Oh, udah gak usah dibahas. Lanjut aja. Ini Bunda Carlo ya. Ya langsung ditanggapin aja pernyataannya. Silakan Burunda atau yang lain. Iya. Tapi gini Bunda, 2 hal yang perlu dipahami juga di sini. Bahwasannya di sini banyak noise, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu agama syiar,
Islam juga agama syiar, dan kami tidak mau anak-anak kami kemudian terjerumus kepada penyembahan dewa-dewa. Salahkah ketika kami menancapkan kemudian akidah itu melalui dakwah seperti ini? Apakah ada undang-undang yang dilanggar, undang-undang Al-Quran atau undang-undang negara? Tunjukkan pasal berapa. Ketika Nabi kami dihujat, agama kami dinistakan, Tuhan kami kemudian dihinakan, kami harus ngapain? Diam. Oke Bang Juma. Silakan Bun. Bang Juma mengenal sifat Rasulullah tidak? Oh, sangat kenal beliau. Nah, kalau mengenal sifat Rasul, artinya kita nggak perlu merasa terhina dengan mereka. Tapi bagaimana caranya Bang Juma bisa menyiarkan apa yang Bang Juma dapat dari ilmu, atau manfaat dari ilmunya Bang Juma itu bisa bermanfaat bagi yang lain? Bukankah demikian? Betul sekali, betul. Karena itulah kemudian opsi yang baru saya temukan ini Bun, baru ini. Saya mau jadi ulama, ulama sudah banyak. Mau jadi kiai, kiai sudah banyak. Dai sudah banyak, ustaz sudah banyak. Tapi apologet, diskusi lintas agama, berbicara kepada langsung orang yang beda akidah, itu belum ada di Islam. Sementara Al-Quran mengatakan, Kul ya ayyuhal kafirun. Tidak mungkin ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang bukan kafir. Katakanlah kepada orang kafir, perintah dari Allah. Berarti saya harus menyampaikan kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan? Iya kan Bun? Kan perintahnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Nah, berarti saya harus menyampaikan kepada orang-orang kafir. Cara penyampaian kemudian tergantung yang datang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tapi kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan berdebat. Tapi kalau kamu berdebat, maka berdebatlah dengan cara baik, kecuali terhadap yang zalim. Ya, yang zalim itu yang seperti apa? Yang datang memaki, yang datang menghujat, yang datang menghina. Kalau menghina pribadi Bang Suma nggak apa-apa. Tapi kalau menghina Allah, menghina akidah Islam, menghina Al-Quran, masa kita tinggal diam? Hendak kesimpan di mana iman kita ini? Mereka, ya silakan Bun, silakan. Ya, kalau seperti itu, artinya kalau kita disentuh, ya, istilahnya diinjek-injek kepalanya, istilahnya begitu ya. Kemudian kita baru bertindak. Kalau kita pengikut Rasul, ya, artinya Rasulullah pun mengajar. Pamannya Abu Thalib itu nonis loh. Tapi bagaimana sikap Rasul? Bisa dijelaskan dengan pamannya Abu Thalib? Iya, itu adalah satu penggambaran, sama seperti Fir'aun. Jangan Abu Thalib, jangan Abu Lahab. Sama dengan Qarun, sama dengan Fir'aun. Orang-orang yang juga adalah dipilih untuk menjadi sebuah momok bagi keturunan Adam. Sebagai bukti penggambaran bahwa sekaya-kayanya Anda mati, sehebat-hebatnya sampai mengaku menjadi Tuhan pun mati ujungnya. Itu hanya sebuah gambaran dalam kehidupan realita anak keturunan Adam. Rasulullah Muhammad SAW orang maksum, beliau nabi, beliau rasul. Kaidah dan cara metode berdakwanya sudah pasti tidak sama seperti manusia biasa. Dia dijamin surga. Sementara kita diperintahkan kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan meskipun satu ayat. Ada perintah, ada dalil. Mungkin cara saya sebagai personil yang keliru, yang salah. Tapi dakwah ini tidak boleh kemudian dihentikan. Akan tumbuh dan akan berkembang nanti generasi suma-suma yang lain yang bisa menyampaikan Islam dengan cara yang teduh. Saya sebagai Fir'aun, saya sebagai Qarun, petik yang baik dari Bang Suma, buang yang jahat. Tapi ingat, metode dakwah apologet Islam, debat lintas agama, debat antar akidah harus selalu digaungkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Generasi Bang Suma yang jelek jangan diikutin. Besok ketika Bang Suma sudah ada, silakan buka YouTube, yang baik-baik diambil, yang buruk jangan diikutkan. Sehingga apa? Intisari dari rahmatan lil alamin itu bisa didapatkan. Rasulullah perang, memimpin perang.
Bang Suma belum, hanya sebatas untuk mengingatkan, hanya menyadarkan, meluruskan. Ya mungkin karena saya orang Makassar, suara saya nadanya tinggi karena setiap hari makan daging mentah, daging masak, coto Makassar. Karena kenapa? Kalau ada coto nanti ketinggalan ruh jadi bangkai, mending kita makan daripada dia jadi Tuhan baru, kan gitu. Silakan Bun, masih ada mungkin. Oke, Dan. Siap. Dang Bunda, Dang bukan Dan Bunda, tapi Dang. Jadi teman-teman, beliau ini bukan Bunda Korla ya, bukan. Enggak dong. Beliau bukan. Silakan Bun. Mungkin Saya tambahin sedikit ahi. Ya, silakan. Ya. Salam kenal Ketika ya Bun. Rasulullah itu dihina, Rasulullah tidak marah. Tetapi bagaimana dengan sikap para sahabat ketika Rasulullah dihina? Nah ini yang harus kita pakai. Ada yang pegang pedang, ya kan? Bentar. Iya. Ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, Rasulullah ini disuruh membuktikan kalau kamu memang benar Rasulullah pernah Isra Mi'raj, coba angkat kakimu yang satu. Diangkat kakinya yang satu. Lalu angkat lagi yang satu. Rasulullah nggak bisa. Ditertawakan. Nah kamu bohong. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu datanglah kamu kepada Ali. Oleh Ali langsung dipenggal lehernya. Apakah Rasulullah menyalahkan Ali? Tidak. Memang sudah kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah. Umar pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku." Kata Rasulullah, "Belum Umar. Artinya kamu belum beriman sepenuhnya." Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, kalau demikian engkau orang yang aku cintai lebih daripada nyawaku." Untuk Rasulullah, apapun harus kita taruhkan untuk agama ini. Ya. Nah, Anda tadi mengambil contoh kepada pamannya Abu Thalib. Rasulullah bersikap lemah lembut kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak pernah memusuhi Rasulullah. Abu Thalib membantu dakwah Rasulullah walaupun Abu Thalib tidak sempat masuk Islam. Di dalam Islam ada kafir yang harus dimusuhi, ada kafir yang harus dilindungi. Contoh kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Apa kata Rasulullah terhadap orang-orang kafir zimmi? Barang siapa yang menyakiti zimmi, kata Rasulullah, dia menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Dijamin orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Tetapi untuk orang-orang kafir yang memusuhi Islam, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal, dipenggal lehernya di dalam peperangan, dibunuh. Jadi dilihat konteksnya, orang kafir seperti apa yang harus kita berbuat baik, orang kafir seperti apa yang harus kita bertindak tegas. Ya, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sangat jelas, Allah tidak melarang, ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Asalkan, ya, selagi orang-orang kafir itu tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, ini boleh kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, apa kata Al-Quran? Asida alal kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir itu yang memusuhi Islam. Terima kasih. Yang pasti Allah mengajarkan jangan menyakiti sesama makhluk. Jadi walaupun orang kafir itu menghina kita, kita kasih diem aja gitu. Rasulullah mengajarkan. Kalau Bunda dipatuk kobranya dicium. Saya kira waktunya Bang Sadli, saya kira waktunya sudah cukup. Ntar dulu. Bunda, Berarti ini kalau Bunda adventure. ntar dulu. Izin. Kalau negara ini aman, kalau kita negara ini aman. Bunda, negara kita aman. Terus ada penjajah masuk lagi ke republik ini gitu, kita kasihi atau kita lawan? Beda dong siar agama dengan perang. Harus Ya itulah yang dimaksud tadi, mereka ini perang. apanya yang perang? Nggak pernah dengar mereka seperti apa.
baru-baru ini Saya kira Bang Andi ngabisin waktu, Bang Andi ngabisin waktu. Udah. Ya, baru-baru ini dengerin, baru-baru ini ada namanya pendeta Gilbert Lumindong itu, dia melecehkan zakat, melecehkan sholat. Apa didiamkan atau dibiarkan atau dilawan? Biarkan saja. Oh, biarkan saja, pinter turun. Dia tidak punya cinta terhadap Islam, jangan turun kan. Udah turun Nggak ada guna, udah. Udah turun dibawa, dibiarkan saja katanya. Nggak ada guna orang kayak gitu. Walaupun dinasehati dengan hadis, dalil, sejarah, tetap aja nggak masuk. Dasar budak loh. Saya meragukan keislaman ibu. Oh, sekelas Abu Janda. Nah, sekelas itulah. Kata Buya Yahya ya, pemimpin pendiri Muhammadiyah ya, kata Buya Yahya, jika Islam dihina kau diam saja, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Ini pantas sih orang ini seperti ini. Nggak Pendiri mengerti Muhammadiyah ya itu sama penjelasan Nabi. Kiai Haji Ahmad Sama- Dahlan, bukan Buya Yahya. Ahmad Dahlan. Maksudnya Buya Yahya, maksudnya ulama Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ulama Muhammadiyah. Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Jelas sekali penjelasannya sama Ustadz Sugi, sama Bang Handi. Masa iya nggak ngerti? Kalau kita digigit ular, ya kan? Kalau kita digigit ular, masa iya ular itu mau kita diami aja? Aduh, parah ini. Tapi malam ini, mohon maaf ya, saya kecewa sama Bang Zuma sebenarnya. Dari kemarin kapan itu berdebat dengan Ferdinand. Saya nggak pernah sekecewa ini sama Bang Zuma, betul. Kenapa? Itu kan satwa langka, harusnya dilestarikan. Janganlah basmi. Kita jadi kehilangan hiburan akhirnya. Saya ini stres kerja di SMK sama madrasah. Ngajar 3 kelas, 3 mata pelajaran dan 2 mata pelajaran. 5 kali 45 nomor, saya tuh pusing. Ngasih ulangan, ngasih ujian sama anak-anak. Hiburan saya satu-satunya itu ya Oten. Alhamdulillah ada Oten baru buat menghibur saya. Udah dibasmi sama Bang Zuma. Ya kecewa lah saya. Jangan salah Dindaku, jangan salah. Dia mengatakan sampai 100 episode. Ah, Oh gitu ya, oh, alhamdulillah. Iya. Sekarang jadi marah lah saya sama antum, sama guru Nur. Sekarang bolanya sama dia, Dinda. Apakah dia mau menepati janjinya atau dia juga sama seperti bla gitu kan? Dasar si caleg gagal itu kan satwa kesayangan saya kok, masa iya jangan di ini dulu lah, jangan di genosid dulu lah. Kasihan. Itu hiburan saya juga yang baru itu. Artinya biar saya dapat konten baru, YouTube saya naik kan gara-gara dia. Aduh. Jangan dulu di genosid dulu, Bang Zuma. Nanti saya kecewa lagi sama guru saya. Kan jadi kualat jadi saya sebagai murid nih. Allahu Akbar. Jadi ibu yang tadi itu ini terpapar kasih kebablasan tapi Abu Jandanisasi itu. Karena kenapa? Kasih itu kalau kita bicara di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut dan juga An-Nisa ayat 111, Al-Ankabut ayat 25 itu seirama dengan Yehezkiel 33:31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumunan dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mereka orang-orang kayak gini tuh selalu mau dijempol sama orang yang membenci Islam. Niatnya baik mungkin. Niatnya baik. Karena positif. Ya, positifnya itu selalu mau baik, damai. Tapi kadar kehidupan manusia dari Al-Quran dan juga di dalam Bible malahan itu Allah sudah menggariskan
bahwa kita dan iblis itu akan selalu bermusuhan sampai hari kiamat. Artinya kehidupan dunia ini, di atasnya ada orang-orang muslim, ada orang yang bertakwa, kemudian akan selalu berseberangan dengan iblis. Bukan berdamai dengan iblis. Kita akan selalu berseberangan dengan iblis itu. Sedangkan iblis ini ada dua golongan, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Artinya memang ada pada Islam itu akan bermusuhan dengan manusia. Tapi manusianya ini pun kadarnya ditentukan oleh agama kita. Zimmi, ya, seperti apa perlakuannya. Terus yang memusuhi Islam seperti apa perlakuannya. Yang munafik terhadap Islam seperti apa perlakuannya. Karena memang kita harus bermusuhan. Harus bermusuhan. Tidak bisa kita berdamai dengan setan. Tidak bisa. Harus jelas itu. Mana setannya dan mana yang kemudian termasuk dari golongan kita. Kita boleh bersaudara. Saya punya kakak angkat, adik angkat, masih non-muslim hari ini. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, oh tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal muamalah, saya adalah abang mereka, saya adalah orang tua mereka. Dan saya sangat mengasihi dan menyayangi mereka. Tapi kalau dalam giliran akidah, oh maaf. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Silakan moderator, ada tamu kita. Masya Allah. Semoga paham ya Bu ya. Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Roy, Kristen apa bukan? Aku Kristen, Bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Iya, betul. Aku naik pengen diskusi sih. Ya, ke topik apa kira-kira? Ini kan saya dengar pembahasannya kan itu bikin saya punya kepercayaan goyah ini. Tinggal iman saja yang ini sampai saya tidak pindah agama ini. Masalah apa itu Bang? Yang pembahasan yang kalian bahas kan itu kalau di nalar itu kan terkesan masuk akal kan. Konsentrasi kemana nih Bang? Ke masalah ketuhanan? Ya kan ujung-ujungnya semua ke situ kan. Oke. Ada tema Bang Handi, bukan ketuhan yang kita bahas dari tadi. Nggak apa-apa, dia terguncang imannya mengenai penjelasan Bang Yoma. Nah, berarti tema kita. Iya, ganti tema aja dulu buat dia ini untuk edukasi. Terguncang imannya dia Bang Yoma gitu loh. Bukan Bang Handi. Bukan Bang Handi. Oh, bukan ya. Tema kita yang dia dengarkan dari tadi. Oh gitu. Ya silakan Bang, dilanjutin Bang. Iya Bang, begini. Yang saya ingin tanya, ini kan sudah jelas kan kalau ada sesuatu yang masuk kan harus diuji kebenarannya, dan untuk memastikan itu kan harus harus bisa di logik begitu. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Bang Suma, ini diskusi saja. Jadi maksudnya begini, kalau bagaimana saya bisa memastikan saya bisa menjadi golongan dari Islam? Maksudnya untuk memastikan ini ya, jika saya bersahadat, bagaimana memastikan bahwa saya benar-benar menjadi golongan dari agama Islam? Iya. Jadi kalau pertama ketika kita mengatakan diri kita Islam, kita harus bersyahadat. Asyhadu, mempersaksikan, berikrar, membuka diri, menyatakan sikap bahwa mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ketika kita bersaksi tentang itu, berarti kita harus tunduk kepada apa yang Allah inginkan. Katanya bersaksi tiada Tuhan. Nah, Tuhan Allah
menginginkan manusia itu beribadah. Jangan mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah. Jadi untuk mengetahui kita sudah berislam, kita sudah bersyahadat, kita sudah mu'alaf, ya beribadah. Karena hanya dengan beribadahlah cara kita berhubungan dengan pencipta. Hanya itu. Kita mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mengakui persaksian itu dengan implementasi perbuatan dalam kehidupan beragama. Sama seperti kita mengakui, aku bersaksi presidenku adalah Jokowi. Tetapi kehidupan kita justru bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan yang disadur dari tanda tangan yang menjadi keputusan presiden. Jatuhnya kemana? Munafik. Seperti itu, Bang. Iya, betul. Jadi begini, Bang Suma. Kalaulah saya ingin memeluk Islam, otomatis kan saya harus memastikan bahwa apakah betul-betul setelah saya mengatakan syahadat, itu betul-betul saya telah menjadi golongan dari Islam itu. Nah, sedangkan jika dikaji dari arti dari syahadat itu kan kita mengatakan bahwa kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Nah, kalau menurut arti dari kesaksian itu kan kita harus melihat. Nah, ketika saya mengatakan saya telah melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah, kapan saya melihat itu? Dan ketika saya mengatakan bahwa Muhammad itu, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan ternyata saya tidak melihat itu, kan itu sama dengan kesaksian palsu. Nah, bagaimana saya meyakini bahwa saya menjadi Islam, sedangkan menurut arti dari kesaksian itu, kesaksian saya itu tidak benar, karena saya tidak ada di masa itu dan saya tidak pernah menyaksikan Tuhan bahwa Dia adalah Allah. Bagaimana itu, Bang Suma? Iya. Jadi yang disebut bersaksi itu adalah pengakuan. Oke? Dan apa yang kita akui itu kita yakini kebenarannya. Jadi bersaksi dengan melihat itu berbeda. Bersaksi dengan melihat itu berbeda. Itu dulu. Kita mempersaksikan sesuatu tidak mesti kemudian kita melihat. Contoh, kalau sudah tingkat iman berarti noise lagi. Berarti kita kemudian sudah melampaui level yakin dan percaya. Sekarang begini, apakah Anda tidak percaya ketika Anda mempersaksikan bahwa diri Anda itu punya akal? Sementara Anda tidak melihat akal. Ragukah Anda terhadap diri Anda bahwa Anda berakal? Apakah Anda ragu? Apakah Anda ragu, Bu? Bagaimana? Kurang jelas. Apakah Anda ragu kalau Anda itu punya akal atau tidak punya akal? Nah, itu kan kaitannya dengan kesaksian kan, keyakinan. Nah, inilah fungsinya membedakan bersaksi dengan menyaksikan. Meskipun itu ada kesinambungan. Sekarang begini, alam semesta ini sudah pasti diciptakan oleh pencipta. Setuju enggak? Ya, setuju. Nah, apakah kita ada hadir bersama pencipta sampai kita mengatakan setuju? Apakah Anda melihat sang pencipta menciptakan? Tidak. Terus tapi kenapa? Tapi kenapa Anda mengatakan pasti? Kalau yakin? maksudnya begini, Bang Suma, kalau misalnya ditanya apakah saudara melihat, tidak. Tapi kenapa percaya, itu kan kaitannya dengan percaya. Tapi ketika dikatakan bahwa saksi itu harus menyaksikan. Coba tengok apa arti kata saksi. Kalau saksi ahli harus menyaksikan perkara, Bang. Kejadian. Biar dulu, Ustaz. Biar konsep.
Ini kita sedang berbicara mengenai akidah. Berbicara mengenai akidah berarti berbicara mengenai kepercayaan. Yang dikatakan kepercayaan, level iman itu paling di atas. Sekarang kalau Anda kemudian ditanya dengan keberadaan diri Anda sebagai anak daripada kedua orang tua Anda, apakah Anda ragu kalau Anda itu dilahirkan dari seorang ibu dengan seorang bapak, tidak ada tambahan dari laki-laki lain? Anda pasti akan mengatakan, saya bersaksi, karena Anda yakin dengan keberadaan keadaan itu. Sama seperti kami umat Islam mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kami bersaksi itu. Kami persaksikan itu. Berarti bisa dikatakan kita bersaksi walaupun belum tentu kebenarannya begitu. Justru karena kebenarannya sudah mutlak, maka kita bersaksi. Kita tak ada ragu. Tidak ada keraguan sehingga kami bersaksi. Yang menciptakan semua apa yang bisa kita sentuh, apa yang bisa rasakan itu adalah Allah. Kami bersaksi engkau yang menciptakan semua ini. Kami bersaksi. Siapa yang bisa mengganggu kesaksian kami? Tidak semua apa yang ditangkap oleh mata itu bisa dijadikan sebagai objek kebenaran. Tidak semua. Begitu juga sebaliknya. Karena alat untuk mempersaksikan sesuatu itu bukan cuma mata, tapi juga telinga. Bukan hanya mata, tapi telinga, perasaan. Jadi Bang Suma, jadi apakah kesaksian di dalam yang dimaksud kesaksian di dalam Islam ketika syahadat dengan kesaksian seperti di pengadilan itu berbeda? Kalau di pengadilan itu bukan akidah, bukan keyakinan. Ini masalah keyakinan tentang Tuhan, di mana Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Artinya ada item penopang-penopang yang menguatkan kesaksian itu. Kitab suci, akal, pembawa agama. Itu yang pengantar kita kepada kesaksian. Harusnya kalau memang seperti itu kan bisa digunakan kata percaya. Kenapa harus bersaksi? Aku percaya kan bisa. Kenapa harus kesaksian? Kalau Anda masih percaya berarti Anda masih ragu tentang sembahan Anda. Kami nggak ada lagi ragu. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Titik. Tak ada yang bisa mengganggu itu. Ketika Anda bersaksi terhadap Allah atau bersaksi terhadap sesama? Kami bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah mengatakan apa? Hambaku benar-benar luar biasa. Tapi kalau sebaliknya dia bilang ini, anggaplah begini, oke, ternyata Muslim bersaksi yang mendengarkan itu Allah. Nah, anggaplah misalnya begini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Nah, Tuhan akan berkata begini, kapan kau lihat saya? Ini kan tipu. Oh, tidak. Bukan begitu. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang beriman yang menggunakan Allah akalnya untuk mencari Tuhannya, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran dari segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah ketika saudara tidur Anda terjaga atau Anda terlelap? Saudara Ron, Anda terjaga atau Anda terlelap kalau Anda tidur? Dua-duanya. Anda terlelap kan? Ya. Kalau Anda terjaga, Anda masih Anda masih kemudian tarik napas, oksigen. Coba aja kemudian Anda dalam sekarang bicara dengan saya ini, coba Anda 1 menit tidak bernapas. Pasti akan Anda sadari bahwa loh kok saya nggak bernapas, loh kok saya nggak tarik napas, tarik dong. Alhamdulillah. Karena Anda sadar, Anda terjaga. Tapi ketika Anda tertidur lelap, jawab saya, siapa yang mengingatkan Anda untuk bernapas? Jawab. Itu tidak bisa dikorelasikan seperti itu karena orang yang tidak percaya Tuhan pun mengalami hal yang sama. Inilah kesaksian kami.
bahwa ternyata Allah itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan, wa fi anfusihim, kami memperlihatkan diri kami melalui diri mereka sendiri. Coba, berapa jam Anda tidur? Berapa jam Anda melupakan diri Anda sendiri? Dan siapa yang membuat Anda masih tetap hirup oksigen sampai Anda besok pagi masih bisa hidup? Yesus, Paulus, Pak Jokowi. Hah? Siapa saudara Roy? Siapa? Oke, Siapa dia? Oke, Ada bisa enggak? saya pahami Saya tanya, itu. tunggu. Sabar. Ada tidak kekuatan di luar Anda yang melakukan itu terhadap Anda? Ada enggak? Ada tidak kekuatan di luar diri Anda yang melakukan itu dan mengurus itu terhadap diri Anda? Ada enggak? Ada enggak, Bang? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Atau jangan-jangan begitu Anda tidur, ada ibu dan bapak yang menjaga pernapasan Anda, memompa dia. Begitu Anda tidur, ada yang mengganggu, ada yang kemudian memberikan Anda napas buatan. Atau ada kekuatan di luar Anda yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang kemudian mengatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah hakikat pencipta langit dan bumi yang terus mengurus makhluknya tanpa henti. Makhluknya tidur, diurusnya makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warith. Dan aku Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Coba, urat leher yang ada di leher kita ini, kata Allah, aku lebih dekat dari urat lehermu ke kamu daripada urat lehermu kepada dirimu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa yang mengatur napas Anda tadi? Anda, padahal Anda terlelap. Lalu siapa? Itulah Allah. Makanya kami bersaksi, Allah itu ada. Itu bukan Yesus, itu bukan Buddha, itu bukan Tuhannya agama lain. Itulah Tuhan kami, Allah. Keyakinan kami yang menjaga itu semua adalah Allah. Dalilnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan kami tidak pernah tidur, Tuhan kami tidak pernah istirahat. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjaga dan mengurus makhluknya tanpa kemudian butuh istirahat seperti Tuhan tetangga. Demikian. Baik. Oke. Terus bagaimana dengan kesaksian bahwa kapan Anda menyaksikan Muhammad itu diutus Allah? Oke. Baik. Kalau kita melihat di dalam kesaksian kami, dan aku bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul. Lihat ajarannya. Ini tidak mungkin ajaran manusia biasa. Tidak mungkin. Coba lihat, ada berapa orang di agama Anda? Ada Yesus, kerjasama dengan ada Yesus, ada Paulus, ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Ada 7 manusia di situ. Satu Tuhan malah. Bagaimana ajarannya ini? Tuhan satu, dewa satu, ditambah rasulnya 6. Bagaimana ajarannya? Carut marut. Yang sampai hari ini tinggal terjemahan. Itu pun revisi. Mana yang benar? Di kitab yang mengatakan ini, implementasinya berbeda. Rasulullah Nabi Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, bukan di hidup zaman peradaban. Jahiliyah digelari umat yang ummi, bangsa yang ummi. Tapi kemudian dia mampu mengeluarkan sejazirah Arab dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang sangat beradab. 1400 tahun perkataannya tak pernah goyah, tidak pernah kemudian luntur dimakan zaman, tidak pernah kemudian dia terguras oleh perkembangan zaman, tidak pernah kemudian hanyut ditinggal arus kemajuan perekonomian.
politik, pembangunan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apapun itu, perkataannya tetap teguh berdiri. Ini apa kalau bukan nabi? Ini apa kalau bukan rasul? Anda tengok ke dunia, di dunia ini, manusia mana di atas muka bumi ini yang mampu kemudian membuat manusia hampir separuh bumi tunduk kepada dia ketika ada suara yang diajarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Presiden, kalau masih ada jabatan yang lebih tinggi dari presiden, ada berapa presiden di atas muka bumi ini yang harus tunduk berbondong-bondong kemudian ke masjid untuk beribadah? Ini instruksi siapa awalnya? Nabi Muhammad. Ini kalau bukan nabi apa? Profesor yang mana di atas muka bumi ini yang bisa pengaruhnya seperti ini? Menyembah kepada dimensi yang maha kuasa lagi maha tinggi. Ingat, Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Kalau bukan kekuatan daripada iman kami, kesaksian kami, bagaimana mungkin kemudian kami berbondong-bondong melakukan itu sementara Tuhan yang kami sembah tak nampak oleh biji mata? Tapi karena kaidah keimanan, kaidah iman Islam, karena dia nabi dan rasul bil bayyinati waz zubur, dia mengajarkan segala sesuatu aspek kehidupan, apa yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk. Ini yang ada. Kalau bukan nabi lalu apa? Makanya kami bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahwa beliau Nabi Muhammad yang mulia adalah rasul utusan pencipta langit dan bumi. Satu-satunya agama yang mencintai rasulnya hanya kami umat Islam. Orang di luar Islam jangankan mencintai rasulnya, untuk tahu siapa nama bapak rasulnya aja mereka nggak akan pernah mau tahu dan nggak mau peduli. EGP dengan kehidupan dia. Nah, inilah yang ada di Islam. Demikian. Baik. Oke, saya bisa paham itu. Walaupun sebenarnya pemikiran saya berbeda, karena kalau menurut kamus bahasa Indonesia sebenarnya ya kalau kesaksiannya harus melihat dengan benar, dia harus ada kejadian pada saat itu. Nah, kalau kaitan dengan yang Bang Suma sampaikan tadi itu kan, kalau menurut saya itu kan cocoknya itu percaya. Tapi kalau Bang Suma bilang itu sama dengan kesaksiannya, tidak apa-apa kan keyakinan Bang Suma. Oke, sekarang kita ke topik yang lain, masalah ketuhanan. Tunggu saudaraku, tunggu. Sebelum ke sana, saya menghargai. Saya hanya ingin kemudian sebagai apologet berbagi, kita bersedekah ilmu. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Apakah saudara mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Theos? Saya jawab dulu, saya tanya dulu nih. Kalau saya percaya Yesus itu bukan anak Theos, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dari mana Anda tahu? Anda melihat? Karena saya berpedoman pada saya berpedoman pada kitab kami, keyakinan kami. Seperti Bang Suma meyakini apa yang Anda yakini tadi. Saya berpedoman bahwa Yesus itu ada Allah itu sendiri. Karena satu, dari kitab yang kami pegang itu tertulis bahwa Yesus itu ternyata adalah kalam ilahi. Terus? Nah, ya namanya kalam ilahi, bagian dari Allah itu sendiri. Ya, jadi berarti kan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Itu keyakinan kami. Nah, itu dia yang kutanya. Apakah Anda kemudian, ini dalil, ini kitab, Anda mau pungkiri ini kitab? Kami tidak mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah. Kami tidak mengatakan itu. Kami mengatakan kami mengimani, kami percaya. Saudaraku, kami mengatakan kami bersaksi, berarti kami kami ada pada saat Yesus Tuhan menjadi manusia. Baik. Ada, makanya kami bilang percaya. Oke, baik. Kita lihat ya. Ini pendekatan daripada kritik dalam agama, narasi logika kita. 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku, dalam bahasa Yunani diterangkan kemudian homologeo, barang siapa yang mengakui
Kalau Anda mengakui Yesus itu adalah anak dewa, anak Theos, apa dasar Anda mengakuinya? Apakah Anda melihat Theos beranak, bertelur? Atau pengakuan Anda hanya bullshit, bohong? Kan pengakuan itu harus dibuktikan. Anda mengaku Yesus adalah anak Tuhan, anak dewa, anak Elohim, anak Allah katanya. Apa dasar Anda mengatakan anak Allah, sementara Anda tidak pernah melihat Allah bertelur? Pengakuan Anda bohong atau tidak? Saya tanya dulu. Begini Bang Suma, walaupun jawaban narasi Anda itu sebenarnya melecehkan, tapi tidak apa-apa. Loh, anak itu Bung, anak ayam ada yang bertelur, anak Iya, manusia tapi ada masa yang beranak. Keyakinan kami, Tuhan kami, Bapak bilang bertelur, kan itu apa? Ini pertanyaan, apakah Anda melihat Theos bertelur atau beranak sehingga Anda mengaku dia adalah anak dewa Theos? Mana tahu dia anak. Bahwa yang kami yakini sebagai Theos itu adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dia bertelur? Di ayat mana Anda membaca itu? Lah, anak Sekarang itu saya Bu tanya, bisa di jadi mana- bertelur, di mana bisa di dalam juga. kitab kami orang Kristen, Baik. Tuhan Kristen itu bertelur di mana? Sekarang di mana Tuhan beranak? Pertanyaan yang sama. Kalau beranak Di mana Anda ada pernah? tertulis. Di mana pernah? Di mana ada pernah Tuhan Itu beranak? Di mana? pelecehan, Kalau dewa mungkin beranak. Sekarang pertanyaan saya, Begini, tolong kita tunjukkan. bicara yang tertulis, jangan menyimpang ke hal-hal yang melecehkan. Kita bicara yang tertulis. Saya Kalau tidak dikatakan melecehkan. Saya tidak kalau melecehkan. dikatakan anak, memang itu ada tertulis, Bang Jangan Cuma. melarikan, Tapi kalau jangan Anda melarikan. mengatakan bertelur, itu Jangan tidak ada, itu melarikan. pelecehan. Jangan melarikan. Anda dikatakan Kok Tuhan melarikan? bertelur, Anda yang melarikan. Anda katakan melecehkan. Anak Anda, dengarkan. Yesus disebut sebagai anak domba. Ibunya kalau dia anak domba, ibunya apa? Itu bukan melecehkan. Jadi jangan terlalu lebay. Saya hanya mengatakan terkait dengan pengakuan. Kalau kalian mengaku Yesus itu anak dewa homologeo, apa dasar Anda mengakui? Apakah Anda melihat dewa melahirkan? Di mana Anda membaca Tuhan Kristen bertelur? Di mana? Kenapa larinya ke situ, Paman? Ya, Anda yang mengatakan itu tadi, makanya saya bilang Anda pelecehan. Sekarang begini, kalau dia tidak bertelur berarti dia beranak kan? Kalau dia tidak bertelur berarti dia beranak kan? Karena memang tertulis dia beranak tapi bukan bertelur. Kalau dia beranak, dengar, anak ayam ini dari mana? Sekarang sebelum dia apa jadi yang anak ayam. Sekarang Tuhan Yesus itu ayam. Saya tanya dulu. Ya, tapi kan dia sejenis binatang juga kan? Dia kan disebut domba, Tuhan kau itu kan? Benar. Ibunya kambing. Kan berarti domba, ibu domba kan artinya. Jadi nggak usah terlalu lebay kau. Ini dalilmu. Kalau kau ditanya, kamu tajam. Kalau kau bertanya Quran, kamu tajam. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu melihat Tuhanmu bertelur atau beranak sampai dia punya anak? Jawab. Saya bertanya Quran tapi saya tidak melecehkan Anda. Loh, mana ada saya melecehkan? Mana saya melecehkan? Justru Anda yang melecehkan. Tuhan Anda dilahirkan, diperanakkan. Saya cuma bertanya kepada saudara, kalau Anda masih mampu diskusi, tinggal saudara. Bang Roy, sedikit lagi. Bang Roy, yang dimaksud Bang Juma itu caranya itu seperti apa gitu loh? Apakah dia bertelur secara manusia atau dengan cara bertelur? Itu maksudnya, bukan melecehkan. Karena muncul anak Tuhan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Premis pernyataan seperti itu. Saya pun bisa marah sama Anda. Kenapa Anda mengatakan ada manusia, ada Tuhan kemudian lahir dan itu Anda sebut sebagai Allah? Saya pun bisa ngamuk. Markus 1 nomor 1, saya pun bisa ngamuk kepada Anda. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu anak Allah? Sementara Allah kami itu tidak beranak. Saya pun bisa. Keyakinan apa? Kenapa kau meyakini? Ya, itulah yang saya tanyakan. Barang siapa yang mengaku, Bung, kamu nggak usah panik kalau kamu sudah kejebak. Di dalam kitabmu 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku Yesus adalah anak dewa, dewa tetap berada di dalam dia dan dia di dalam dewa. Ini yang saya pertanyakan kepada saudara. Kenapa Anda mengaku Yesus itu dilahirkan dewa sementara Anda tidak melihat? Jawab. Gak usah terlalu bertele-tele Anda. Jawab. Bagaimana yang saya ingin jawab? Bagaimana? Anda mengaku bahwa Yesus itu anak dewa. Oke?
Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Yesus itu anak dewa? Apakah Anda melihat dewa melahirkan? Saya tidak pernah mengatakan saya menyembah anak dewa. Saya ini bukan mengenai dewa. Ini bukan Tuhan. Tuhan apa? Tuhan apa yang Anda sembah? Yesus itu dewa. Itu menurut kau. Itu bukan menurut saya, itu menurut Bible. Kau yang katakan itu. Di mana di Bible? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Di mana ditulis di Bible Yesus itu dewa? Tunjukkan. Oke, baik. Aku buka kamera ya. Aku buka kamera. Ini untuk kamu supaya kau jangan cepat emosi tanpa ilmu. Tunjukkan langsung. Sabar. Emosi itu harus pakai ada dasar ilmu. Jangan cuma emosi toh, harus pakai ilmu. Dengarkan, tunggu saya, sabar duduk ya. Saya buka kamera, sabar. Saya buka kamera. Sabar ya. Ya, sabar saudaraku, santai aja. Ya, buka di Injil aja. Iya. Kita akan buka. Kita akan buka. Oke? Jangan berdebat dengan cara maksudnya meninggikan agama sendiri dengan merendahkan agama orang lain. Tidak boleh begitu. Loh, Orang nakal kenapa? kok meninggikan. Oke, sabar. Saya buka kamera. Mau buka apa, Guruna? Mau buka apa? Terjemahan, coba dek, buka dek, bantu dek. Terjemahan apa? Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Oke. Iya. Apa kata-katanya? Dewa. Dewa. Oke. Iya. Terus. Koresos. Ini ya. Dia Alhamdulillah. mengerti Theos. Ini translation, ini Javanese, kita pakai sekarang Indonesia. Indonesia nih, Indonesia dulu berarti ya. Indonesia ininya Greek Yunani. berarti gitu maksudnya ya. Yunani. Oke. Mana dia Greek? Coba Nah, ini. langsung kan pakai apa terjemahan di situ kan Dewa. tulis Yesus di situ apakah artinya dewa? Dewa. Bukan. Ini ya Indonesia dewa ya. Nah, ini Yunaninya. Theos. Terus Theos kan? Tuhan, coba Tuhan. Terus Tuhan. gimana ngehujatnya nih? Tuhan sekarang. Oke, Tuhan. itu kan dewa. Theos yang saya tanya itu Yesus mana terjemahannya dewa? Tuhan apa? Archontas. Kontas. Pada Bener, mulanya, gimana ngehujatnya kalau kayak gini? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan bahasa Yunaninya apa? Dewa. Theos. Oh, Theos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dewa. dewa. Terus Dewa. Yesus di Dewa situ yang itu. artinya dewa mana? Yesus di situ yang artinya dewa mana? Yohanes 1:14. Iya, tuh sekarang Yohanes tulis di 1 situ. nomor 14. Sekarang tulis di situ Yesus terjemahannya apa? Kenapa begitu? Yohanes 1 Kan Yohanes 1. Anda bangun tadi Yesus Coba itu adalah dewa. Markus 1 deh, Markus 1 deh. Astaga. Iya ini. Markus atau Yohanes? Markus saja, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak dewa. Dewa. Anak dewa. Berarti Allah SWT Oh, itu kalau ini anak dewa harusnya begini caranya. Tunggu. Gini caranya. Iya. Berarti Allah SWT Jadi itu dewa. Theos dia. Emang ada Allah di dalam Bible? Kalian aja mencomot-comot Yang kitab Anda kami. terjemahkan tadi kan anak Allah. Ya itu kitabmu yang suka nipu. Ah, ini Gurunda ini. Ini Markus. kitabmu itu. Gurunda. tuh. Ya, Markus 1 ya. Coba Gurunda. Inilah permulaan Evangelion, kabar gembira, kabar berita gembira tentang Yesus Kristus, anak dewa. Nah, itu baru betul. Pas. Ini ya benar baru. Betul. Mantap. Iya, yang saya tanya tadi kan Anda kan mengatakan Yesus itu adalah dewa. Makanya saya Nah, tanya. ini anak dewa. Kambing, Yesus anak kambing itu adalah artinya, Anda kambing, mengatakan anak Yesus kambing itu adalah dewa. Bung. Kambing, anak kambing adalah Ya anak kambing lah, masa anak cuma. Dewa anaknya adalah anak Dewa adalah anak dewa adalah
Anak dewa adalah Ya, anak sapi. dewa adalah anak dewa lah. Nah, dewa. Udah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terus gimana yang tadi Bang Suma katakan Yesus itu artinya dewa? Loh, dia kan menyembah kepada Theos. Yesus ini kan menyembah kepada Theos, berarti dia menyembah kepada siapa? Nah, kalau Anda translate-nya salah, masa itu dibenarkan? Mana ada transit salah ini? Theos sama Ini dengan translate-nya dewa. loh. Ini kita Indonesia ya, Indonesia kita pakai dewa. Tuhan. Tidak pakai bahasa Indonesia saja, jangan Ini menggunakan Indonesia bahasa dewa. Indonesia. Ini bahasa Indonesia dewa. Yunaninya Theos. Udah bener. Theos. Dewa, Theos. Aslinya Bang Kores, teks aslinya itu kan ada kata Theos itu di Markus 1 itu. Mark ya. Teks aja langsung. Kita kasih Biar Mark paham 1. dia. Tadi kasih terjemahan versi ini nggak mau dia. Kita di sini hanya 1, untuk 2 ya. membantu, 1. membantu Anda keluar dari cengkraman satanis. Nih, Saya juga ini Roy, Cuman ini Bible Hub Markus Yang 1 nomor masuk akal 1 ya, kita buka. Ini 3 bahasa, Yunani, Inggris, Yunani, Latin, Inggris. Nah, kita Markus 1, Mark 1:1 kita baca di sini. Arke. Pada mulanya to Engalio adalah sang biblos. Yesus Kristus, kalau belakangnya O itu genitif kopi melikat. Jadi gospelnya Yesus Kristus. makanya langsung Huyo, terjemahan Theo, saya berpikir, Theo, tuh Theo ini bentuk genitif dari Theos. Ini bahasa Yunani, gurunya nggak bohong. Jadi ketika gurunya bilang anak dewa itu bisa. Ya terserah kamu lah. Oh ya udah kalau terserah. Coba dewa bahasa Inggrisnya apa coba? Ini Itu tadi kan ada udah. empat tuh. Nah coba sekarang ke Inggris di Indonesia Dewa dewa. ke Inggris, oke. Ya. Inggris kita kasih Inggris tuh English ya. Mana dia si ini? Ini English. Dewa, God. Nah itu tadi apa? Di Markus 1 itu bahasa Inggrisnya? Oh, berarti God. ini kesalahan Google ini. Ini kesalahan Dewa. Google. Apa kenapa? Katanya ini. Ini berarti kesalahan translate Google, bukan Google. Astaga. Kalian semua ini terlalu Terus menurutmu bahasa Inggrisnya dewa apa? Ya saya nggak tahu. Google yang sama. Yang saya Dikira tahu Kristen Yesus cuma itu Indonesia. adalah Allah SWT itu sendiri. Ya udah ya. Kita bareng Roy. Itu cuma di Roy Indonesia. diam dulu Roy. Diam dulu. Roy kita bareng-bareng yuk nyalahin Google yuk. Tuntut Google. Google menistakan ya, Yesus. Google ya. Google Kenapa Translate Google salah ya. menistakan itu? Roy, Google Translate salah ya. Ya satu-satu lah masa kalian 3 orang. Enggak cuma nanya doang. Jadi Google terjemahan salah ya Roy. Ya yang kaitannya dengan yang masalah tadi itu salah besar itu. Salah besar lu res. Gara-gara Google lu. Masa Tuhan kami Kristen disebutnya dewa itu kan nggak masuk akal. Loh, agamamu Sudah itu ada urusannya agama saudara. yang pakai kata dewa tanpa ragi. Tanpa ragi itu nulis Bible itu semua diganti dewa tuh yang kata Tuhan tuh. Makanya Itu tadi tanpa ragi orang Kristen itu. Protesnya lucu. Supaya Bapak itu Ya udah kembaliin ke topik. Lanjut lagi. Agama saudara itu sekarang gini, agama saudara itu pusatnya di mana? Saya nggak tahu pusatnya, yang jelas saya itu berpusat kepada Yesus Kristus intinya itu. Nah, Yesus Kristus itu hanya dikenal di Roma, Yunani. Selamat. Ini saya kenal juga di Papua ini. Ya iya, dari sana sumbernya. Dari abad pertama berarti kan Anda mengatakan abad keempat apa, resmi hanya Yesus itu dikenal di menggantikan Roma, kan berarti salah, kan? posisi dewa matahari. Jadi memang kitabmu itu berasal dari Roma, Yunani. Di sanalah kemudian diresmikan kitab itu sebagai kitab suci orang Roma. Sebelum Kristen menjadi agama mereka, mereka adalah penyembah dewa-dewa. Oh iya betul. Yesus hanya dipakai untuk menggantikan dewa mereka yang lebih dulu. Dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi ditempel di atas kitab mereka supaya dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Pahami itu?
Makanya Kristen dan Yahudi beda antara langit dan bumi. Karena Kristen hanya numpang tenar menggunakan perjanjian kitabnya orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka adalah agama yang sudah diperbarui dari ajaran nenek moyang Roma Yunani, yang tadinya paganisme, yang tadinya kemudian Hellenisme, digabung kemudian menjadilah Katolik. Makanya konsepnya masih konsep pagan, ibadah hari Minggu, sandai hari matahari. Sumbernya di mana? Biar saya juga baca. Kalau memang itu Sumbernya, sumbernya salah, nanti saya masuk Islam. enggak perlu. Sumbernya, Iya. tidak ada satupun nabi yang diutus kepada Romawi. Iya, apalagi. Nah, terus kenapa ada tiba-tiba ada agama berdiri di situ? Katolik. Oke, baik. Siapa Baik. nabi yang diutus ke Roma menjadi nabi dan rasul di sana? Kok tiba-tiba ada di situ agama Katolik? Baik. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa itu kaitannya dengan nabi itu diutus kepada kaumnya, sekarang saya ingin tanya seperti ini. Ya. Siapa nabi yang diutus ke Indonesia untuk umat Islam di Baginda Indonesia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda kaum dari Arab? Iya, betul. Kami kaum yang diutus oleh Allah kepada sebuah kaum, Apakah yaitu bangsa Anda Arab, Bani- kemudian diperintahkan. Dengar. Dengarkan, Bang, dengar. Nabi Musa mengatakan, wa iz qala Musa ya qaumi lima sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, mengapa engkau sering menyakiti aku, padahal engkau tahu bahwa aku adalah rasul untuk kalian, wahai Bani Israel. Rasul untuk kalian, wahai Bani Israel. Di mana tertulis juga Ulangan 33 nomor 4. Lalu kemudian Yesus, Nabi Isa alaihissalam, ya Iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus juga berkatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Nabi Musa, Yesus sama-sama mengaku hanya untuk Bani Israel, baik di Bible maupun di dalam Al-Quran. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, kaffatan linnas, rahmatan lil alamin. Semua untuk manusia. Kami manusia, Anda manusia, harusnya menerima Rasulullah, tapi kenapa menerima ajaran dari Vatikan Romawi? Karena nyambung. Oh, berarti Anda tidak fair dong. Anda tidak konsisten dengan pernyataan Anda sendiri. Kenapa bisa? Anda mengatakan Nabi itu hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan pada zaman sampai kiamat. Itu kaumnya Nabi Muhammad, termasuk Anda. Mantap. Di mana ditulis di Quran bahwa Nabi Muhammad diutus untuk Islam di Indonesia? Di mana? An-Nahl ayat 44. Salah satunya. Ayo. Baca dong. Oh, saya baca. Baik. Tadi padahal sudah saya baca. Nah, sekarang saya baca lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Di mana Indonesia di situ? Seluruh manusia. Orang Indonesia kan manusia. Terus orang di Indonesia apa? Kita di Pikachu. Kan pernyataan Suma tadi kan hanya diturunkan kepada kaumnya. Yang diturunkan kepada kaumnya kan udah jelas. Kaumnya Nabi Muhammad adalah seluruh umat manusia yang hidup pada zamannya dan masa sampai hari kiamat. Itu kaumnya Nabi Muhammad. Sejak kapan bangsa Indonesia masuk di dalam ini Bani Arab? Nggak ada Bani Arab di sini. Dikatakan litubayyina linnas, seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi Musa, Bani Israel. Isa, Bani Israel. Musa, Bani Israel. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jangan keraskan. Relevan kan pengakuan saudara yang mengatakan Nabi itu hanya Saudaraku dengarkan saya.
Kaumnya Nabi Muhammad adalah litubayyina linnas. Kaumnya adalah seluruh umat manusia. Kaumnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Kaumnya Yesus hanya Bani Israel. Belum paham sampai sana. Gurunda kalau kaumnya Paulus, kalau memang orang-orang yang tidak bersunat tidak. Galatia 1 nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Kaumnya Nabi Paulus adalah orang-orang yang tidak bersunat. Itu dalilnya. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Baca Galatia 2 nomor 8. Penggal leher saya kalau tidak. Memang saya akui itu Bang Suma, karena memang yang bersunat itu kan hanya Bani Israel. Kalau siapa bilang Anda disunat, loh itu tanda perjanjian Abraham loh. Abraham dengan keturunannya kan? Iya, nah Anda apakah Anda keturunan dari Abraham? Saya bersunat bukan karena keturunan, tapi karena syariat agama saya yang memerintahkan wajib saya bersunat. Oke, latar belakang syariat Anda menyarankan Anda seperti itu, apa latar belakangnya? Oh banyak. An-Nahl ayat 123 contohnya. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW kemudian mengikuti millah Abraham alaihissalam. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan Allah mengatakan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, siapakah kemudian yang membenci ajaran Nabi Abraham? Dia adalah orang yang memperbodoh diri. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Nabi Abraham adalah sunnat. Kami nggak mau membenci ajaran sunnat, maka kami mencintai. Kebetulan Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Di dalam Kejadian 12 nomor 3 dikatakan, aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kami umat Islam 24 jam hidup kami habis untuk memberkati Nabi Abraham alaihissalam, sementara Kristen habis usianya untuk mengutuk Abraham alaihissalam. Jangan sunat, korbannya harus manusia, Tuhannya harus 3 pribadi padahal dewa. Nah itu dia. Sementara kami, Abraham diajarkan bertauhid, menyembah hanya pencipta langit dan bumi saja, kami ikut. Abraham diperintahkan kemudian untuk bersunat, kami ikut. Abraham diperintahkan kemudian untuk memotong sembelihan hewan binatang, kami ikut. Kami mencintai Nabi kami Abraham alaihissalam. Kalau di Kristen, wah Ismail bukan anaknya, Ismail itu anak Sina, dia bukan anak tunggal, dia adalah anak yang nggak dianggap, dia anak haram, istrinya budak dan seterusnya. Kristen habis usianya hanya untuk mengutuk Abraham. Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kemudian mengutuknya. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Makanya tanda-tanda nabi palsu yang ada dalam Matius 7:15-23, Anda tidak pernah menelaah diri Anda. Kenapa? Anda sudah dikutuk oleh Tuhannya Abraham, karena Anda terlebih dahulu mengutuk beliau. Demikian. Ya, baik. Sido. Bang Suma, bisa dijelaskan di mana apa referensi Anda? Ini kalau banyak ngomong dia nggak dengerin. Di mana referensi Anda yang mengatakan bahwa umat Kristen itu dikutuk oleh Abraham? Gimana? Oke, kita buktikan ya. Ya, bukan ini ya, bukan asumsi ya, langsung. Bukan. Kejadian 12 nomor 3. Oh, di Kejadian itu belum ada orang Kristen, Bang. Dengarkan saya dulu. Loh, bagaimana Anda lari ke sana kok? Di situ penciptaan langit dan bumi belum ada umat Kristen. Kitabnya ada di kitab orang Kristen dong. Kalau begitu dibuang saja itu kitab. Kami Kristen itu Injil, Bang. Udah cukup, dengerin dulu jawabannya. Kalau Anda nggak terima nggak apa-apa. Kan Anda bertanya. Oke, silakan Pak Juma. Diam dulu. Jangan terbuang. Anda bertanya, didengarin jawabannya dulu ya. Oke, silakan. Ya. Yang pertama tadi Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di atas
muka bumi. Artinya tak ada masa di mana hanya sampai ke tahun sekian. Tidak, semua kaum. Semua kaum. Dalam bahasa Ibrani disebutkan mispashah. Nah, ini ada ahli Ibrani di sini. Semua kaum, semua makhluk, semua manusia, semua keluarga, semua tiap-tiap manusia. Itu artinya dari misfakah. Artinya bahwa siapapun di antara Islam dan Kristen yang mengutuk Abraham pasti dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah menurut saudara Nabi Ismail itu anak seorang nabi besar atau anak budak? Roy, Silakan Roy. Silakan Roy. Nabi Ismail itu anak budak atau anak tunggalnya Abraham? Jawab. Dari histori kelahirannya, dia itu adalah anak dari budak. Bapaknya Abraham. Berarti Anda mengakui Abraham budak? Anak. Kan anak dari pembantu kan? Nah, sekarang kalau Pak Jokowi kemudian memperistrikan pembantu, apakah anak Pak Jokowi anak presiden? Apakah Abraham melahirkan Ismail? Apakah Abraham melahirkan Ismail? Itu dulu. Ketika Pak Jokowi menikahi seorang pembantu, maaf, kemudian anaknya lahir dari istrinya tersebut, apakah anaknya bisa disebut sebagai anak pembantu atau anak presiden? Jawab. Ingat ya, Anda mengatakan anaknya Nabi Ibrahim, Abraham itu sebagai anak budak. Dengan kata lain Anda sudah menghujat dan mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham itu adalah budak. Nah, seorang anak presiden atau seorang anak pembantu? Anak pembantu dong. Lah, itu pembantu ketika diperistrikan Pak Jokowi. Dengar. Dengar. Seketika seorang pembantu dinikahi oleh Pak Jokowi, apakah istrinya adalah pembantu atau istri presiden? Jawab. Istrinya Pak Jokowi nikahi pembantu, ya pembantu. Berarti istrinya pembantu, bukan istri presiden. Anda yang menarasikan seperti itu. Nah, sekarang istrinya Pak Jokowi itu pembantu atau istri presiden? Pembantu, putar-putar terus. Mati Bija. Udah. Cukup. Enggak. Dari tadi enggak masuk ini. Mati Bija. Loh, Anda yang menarasikan seperti itu. Lah, iya, saya tanya. Ketika kemudian sudah jawab. seorang raja, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah anak pembantu atau anak budak, berarti ada berapa anak budak dari 12 suku Israel? Sebutkan. Realnya seperti itu Bang Suma. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai kutukan. Inilah buktinya Anda mengutuk Abraham. Anda mempertahankan logika yang miring terhadap Nabi Abraham alaihissalam. Yang salah itu mengutuk Abraham itu mengutuk apa pribadinya, bukan mengutuk turunan yang dari pembantu itu. Sekarang begini, kalau Anda yang mencela anak kamu, itu sama enggak mencela dirimu? Oh, tidak, tergantung dia lahir dari anak siapa. Lah, ini anakmu. Jadi kalau anak pembantumu itu bukan anakmu? Iya, anak saya, tapi kan dia anak pembantu. Hah? Jadi Anda pembantu? Iya. Anak gila ini. Coba logikkan. Mati akalnya udahlah, mati akalnya. Abraham alaihissalam, bahkan anak pertama yang bersunat itu adalah Ismail. Bahkan Ismail itu artinya Tuhan mendengarkan doa Abraham agar Abraham memiliki anak. Doanya dikabulkan, maka anaknya disebut Ismail. Tuhan mendengarkan, atau doamu atau seruanmu didengarkan Tuhan. Maka lahirlah Ismail. Maka Ismail itu adalah anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang berasal dari keinginan Abraham. Abraham siang malam berdoa agar memiliki anak. Allah mengabulkan dengan diberikannya Ismail. Maka lahirlah Nabi Ismail. Bukan anak budak itu anak yang setiap malam, setiap hari Abraham berpeluh kesah kepada Allah. Ya Rabb, berikan aku anak, ku mohon. Kamu bilang anak budak. Jadi orang ini kalau menghamili budaknya pembantunya bakal mending kita turunkan aja ya. Udah enggak. Turunkan aja, orang gila ternyata ini orang.
Sudah berapa? Jadi kesimpulannya, orang Kristen itu kenapa tidak menyadari dirinya sebagai penghuni neraka menurut Yesus? Karena kalian itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda tadi sepanjang membahas Nabi Abraham, Abraham anaknya adalah anak budak. Kalau Abraham anak budak, kalau anaknya Abraham anak budak, Anda mengatakan Abraham juga budak. Dan bahkan Anda juga mengaku budak tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking membencinya keturunan Ismail itu. Iya. Kalau seorang direktur menikahi pembantunya, ya, pembantu ini istri direktur apa bukan ya? Istri direktur dong, anaknya anak direktur. Jadi laki-laki itu mengangkat pembantunya derajat. direktur yang menghamili si pembantu itu. Dari wakili. Ya udahlah, cukup. Jadi ini anak ini tadi melawan Contoh memang. presiden kita yang pertama itu kan anaknya banyak dari istri yang banyak. Semuanya dibilang anak Soekarno. Nggak ada anak selir, nggak ada. Nggak ada. Ayo. Bagaimana dengan anak Yakub? Betul. Allahu Akbar. Anak Yakub tuh banyak, berarti budak semua itu, yang lain itu cuman satu yang dihitung. Itu pertama. Yang kedua tadi yang paling dia nggak jelas itu Banyu adalah litubayina linnas itu. Dia nggak ngerti. Dia pikir orang Indonesia itu bukan manusia. Berarti Khatamallahu ala qulubihim. Itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kasihan. Tadi sebenarnya ini akhi, saya ingin mengusulkan Yesaya 43 ayat 10-11 terkait dengan kesaksian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sudah aku tidak akan ada lagi. Apakah orang-orang ini menyaksikan Tuhan ya? Kok dibilang saksi-saksi Tuhan? Apa melihat matanya melihat Tuhan? Ini sebenarnya tadi mau saya bawa itu. Banyak kalau yang itu. Ya. Yohanes 15 nomor 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini kan harus berlanjutkan ini data. Berlanjutkan, tidak sampai situ kan. 1 Tesalonika 2 nomor 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Nah, dari mana mereka tahu Allah adalah saksi? Apakah mereka melihat Allah bersaksi? Mazmur 50 nomor 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, akulah Tuhanmu. Ini Tuhan yang bersaksi. Oke, tapi Yesaya 43 nomor 10. Bagaimana itu? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan bagaimana mereka mau bersaksi sementara Tuhan itu tak bisa dilihat? Keluaran 33 nomor 20. Inilah Gurunda kalau jemaat awam sok tahu, beda dong sama Filipus yang lulusan sekolah Alkitab. Tugas utama gereja, tugas utama gereja adalah bersaksi, berbakti dan melayani ya. Jadi 3 tugas utama gereja adalah berbakti, bersaksi, dan melayani. Gimana gereja bisa bersaksi kalau dia tidak pernah melihat apa yang dia saksikan? Tapi saya mau nanya, Ustaz Filipus, tolong menjawab dengan jujur. Waktu Anda masih Kristen, apakah Anda sama dengan Roy mengatakan Abraham itu anaknya anak budak? Awalnya iya, jujur. Tapi saya enggak sekarang masih berani. Enggak, awalnya saya masih berani. Hampir 3 tahun saya masih berani. Setelah saya menyaksikan bahwa, aduh, kalau saya Abraham yang bapak orang segala beriman, masa iya saya disebut beriman? Ya kan, kita ini kan anak Abraham lah istilahnya kan. Bapak Abraham, banyak anak Bapak Abraham. Saya yang satu, kau juga, pujilah dia. Nah, sekarang kita mengaku bahwa kita ini anak Abraham, bapak segala orang beriman. Berarti bapak saya dong, Abraham itu. Sekarang bagaimana Abraham dikatakan beriman ketika dia dikatakan berzina atau tidak memperistrikan seseorang yang dia
beranak olehnya, apa yang dia akhirnya memiliki anak dengannya. Nah, ya kan? Tapi begini, di situ Ustaz, mulai sadar pertanyaan saya otak gini, Ustaz. Izin, Ustaz. Sebelum Anda menjadi seorang Muslim begitu, Anda masih Kristen dulu. Apakah Anda sama pendapatnya dengan Roy mengutuk Abraham? Enggak lah, saya merasa waktu itu saya memberkati Abraham. Jadi tidak menganggap anaknya Abraham adalah budak. Iya, menganggap juga sih sebenarnya. Gimana sih? Menganggap. Ini ya gitulah gitu ya. Khususnya yang Ismail begitu. Iya, iya. Nah, gini, kita ini orang Islam. Tadi mau saya usulkan tentang tahiyat. Kita setiap hari 5 kali memberkati Abraham lewat sholat. Ya, bahkan ada yang 2 kali tahiyat ya, yaitu maghrib, isya dan zuhur asar gitu. Ada 4 yang 2 kali tahiyat. Dan di situ ada salawat Ibrahimiyah di situ. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita tiap hari 5 kali memberkati Abraham supaya apa? Diberkatilah hidup kita. Barang siapa memberkati Abraham, diberkatilah dia. Kita seolah-olah mengutuk, dikatakan umat yang mengutuk Abraham. Padahal mereka yang mengutuk dengan mengatakan Abraham itu berzina dengan pembantunya. Kenapa? Karena tidak dianggap istri pembantu ini. Oke, kedua Ustaz. Waktu Anda menjadi